Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bu'istu bil hanifiyah samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang bersendikan dua hal. Pertama adalah al-hanifiyah, yang kedua adalah samha. Hanifiyah adalah agama yang dibangun di atas dasar tauhid yang murni, tauhid yang radikal. Dalam arti tauhid yang tidak ada kompromi, tidak bisa dicampur aduk dengan kesyirikan. Yang kedua adalah samhah, yakni agama yang mudah di dalam pelaksanaannya, tidak memberatkan. Makanya dalam bahasa Arab populer, toleransi itu namanya tasamuh. Berdasarkan prinsip itu, maka mencampur adukkan prinsip-prinsip dalam beragama, dalam arti antara sistem kepercayaan yang ada di dalam agama Islam dengan keyakinan-keyakinan yang di luar Islam itu tidak boleh. Namanya itu adalah iltibasul haqqi bil batili, atau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, bahwa menyiksa diri sendiri, bahkan melawan naluri kemanusiaan dengan atas nama agama, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Nabi dalam hal ini pernah mengatakan la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam agama Islam, merujuk pada praktek-praktek para ruhban, biarawan dan biarawati yang kemudian karena beragama terus bertekad tidak menikah dan tidak punya keturunan. Dan itu berlangsung sampai sekarang dalam tradisi gereja Katolik yang namanya biarawan dan biarawati itu, mereka tidak boleh menikah. Biarawan tidak boleh punya istri, biarawati tidak boleh punya suami. Dan itu adalah satu praktik yang melanggar naluri kemanusiaan. Demikian pula dari prinsip samha itu bisa dikatakan bahwa menjadi orang soleh dalam Islam itu tidak harus kemudian menyiksa diri sendiri, sebagaimana yang ada dalam agama-agama di luar Islam. Dalam Buddhisme misalnya, para rohaniwan itu harus bertempat di sebuah tempat yang terpencil di atas gunung, di sebuah pagoda. Mereka bukan saja tidak boleh menikah, tapi juga tidak boleh makan bangsa nyawa. Harus vegetarian. Tidak boleh minum susu, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan apalagi sate dan gulai yang menjadi kegemaran jenengan itu tidak boleh. Kikil sepanjang itu tidak boleh. Karena mereka harus vegetarian.
bahwa orang memilih vegetarian ya boleh-boleh saja, misalnya untuk tujuan kesehatan. Tapi kalau mengatakan bahwa Allah mengharamkan makan yang bangsa nyawa, ya itu tidak boleh, karena termasuk mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Karena dalam prakteknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga makan daging sapi, ya. Ijlin samin, ya kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, sapi muda yang sangat lezat. Nabi juga makan daging kambing, minum susu dan lain sebagainya, ya. Sehingga tidak boleh orang menyiksa diri sendiri, ya apapun alasannya, kemudian atas nama agama. Dalam Hinduisme itu lebih ekstrim lagi, ya. Orang-orang yang memiliki ketahanan di dalam menyiksa fisiknya itu dianggap orang suci. Mereka yang bertapa di sebuah tempat yang sepi, tidak makan, tidak minum, bahkan mungkin tidak tidur sekian hari, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, itu kalau keluar dari pertapaannya masuk ke kampung disembah orang, karena dianggap sebagai orang suci. Nah, bicara tentang konsep orang suci, kalau dalam Islam namanya waliullah, ya, itu tidak harus seperti itu. Waliullah atau kekasih Allah bisa hidup normal, bisa seperti yang lainnya, seperti para nabi, para rasul, punya anak, punya istri, pergi ke pasar dan seterusnya, ya. Misalnya ada ayat yang mengatakan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah atau aulia illah itu tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa bersedih. Mereka adalah orang-orang beriman yang menindaklanjuti imannya dengan amal soleh, yang menindaklanjuti imannya dengan ketakwaan kepada Allah. Sehingga semua orang yang beriman kemudian menindaklanjuti imannya dengan amal soleh, itulah waliullah atau orang-orang yang mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang beriman untuk kemudian menyakiti diri sendiri dengan alasan agama. Ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu bukan kemudian dipahami sekenanya, kan, ya tidak boleh. Misalnya la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Pak, saya ini mampunya hanya puasa 1 minggu pertama, 1 minggu terakhir. Oh ya, tidak boleh. Kok Bapak yang bilang tidak boleh? Allah mengatakan tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mampu saya segitu kan ya sudah. Tidak boleh, tidak gitu maksudnya. Kalau gitu maksudnya kan ya nanti bisa rusak ya tatanan dalam agama. Orang akan mengatakan saya ini kalau subuh tidak mampu Pak, ya masih ngantuk. Mampu saya hanya maghrib. Tidak boleh. Ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menunjukkan bahwa semua ajaran agama, semua syariat Islam sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa sehingga semua mampu melaksanakannya, semua mampu mengerjakannya. Jika seseorang tidak mampu mengerjakannya, ada alternatif lain, namanya rukhsah atau kemurahan. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu ketika Ia membuat atau mendesain risalahnya. Di dalam dunia Islam ada satu kebiasaan yang kemudian menjadi cabang ilmu, namanya tasawuf. Pelakunya disebut sufi, praktisinya disebut sufi. Sufi-sufi zaman dulu itu identik dengan zuhud atau menempuh hidup asketis.
Biasanya kemudian sangat sederhana, pakaiannya compang-camping dan lain sebagainya. Padahal zuhud yang sejatinya adalah orang yang mencukupkan dirinya dengan yang halal-halal saja. Jangankan yang haram, yang syubhat saja ia menghindari. Itu namanya orang yang zuhud ya. Baik. Di India itu ada satu aliran thariqat. Kan sufi kemudian terlembagakan menjadi thariqat ya, dengan berbagai macam aliran dan madhabnya. Ada satu thariqat namanya thariqat Malamatiyah ya. Dari lama yalumu yang artinya mencela atau mengkritik. Nah, thariqat Malamatiyah ini seperti yang saya katakan adalah orang yang dalam beragama itu mengikuti satu pola pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyakiti diri sendiri tadi. Hidup sengsara, hidup menderita, karena menurut paham mereka yang sengsara, yang menderita itu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya tentu ini menurut para ahli ya memang ada pengaruh asketisme Hindu ya, asketisme Hindu yang memang sangat kuat bahkan sampai sekarang di anak benua India. Saya pernah punya pengalaman ya waktu pergi haji. Seingat saya pergi haji tahun 2003. Waktu itu hari Jumat ya, di Masjid Nabawi. Setelah pulang sholat Jumat, suasana tentu masih sangat panas, terik matahari sedemikian kuatnya. Orang-orang pulang Jumatan itu ada yang bawa payung, ada yang juga meletakkan sajadahnya di atas kepala supaya ia tidak terkena terik panasnya matahari. Ada beberapa orang ya antara 5 dan 6 orang itu dengan pakaian yang lusuh, tua, jenggotnya putih. Itu di tengah jalan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di tengah jalan di bawah terik matahari yang amat panas itu. Ada jamaah haji dari Sulawesi itu mengira mereka itu adalah para pengemis. Kan banyak para pengemis di jalan-jalan di Mekah, di Madinah. Wakanya dipeleki duit 1 real. Orangnya marah-marah orangnya tuh ya. Ya karena ada kendala bahasa sehingga kita tidak mengerti apa maksud dia marah-marah itu. Sampai anaknya datang pakai cakep gitu, anaknya pakai celana jeans, pakai baju bagus, mengatakan bapak kami ini bukan pengemis, not beggar. Bapak kami ini bukan pengemis. Loh kok tangannya gini-gini di tengah jalan? Bapak kami ini berdoa kepada Tuhan. Loh berdoa kok di sini, kan ada masjid di sana. Iya, menurut bapak kami kalau berdoa di masjid dengan hawa yang sejuk, karpet yang empuk, tidak akan dikabulkan Tuhan. Supaya dikabulkan Tuhan itu ya di sini yang panas, menderita, itu baru Tuhan akan perhatian kepada hambanya yang minta-minta dalam kondisi menderita. Ini terus ini aliran tadi itu aliran Malamatiyah yang sebenarnya dalam Islam sudah kita jelaskan di awal itu tidak memperoleh izin seperti itu. Nah, kemudian dalam sistem peribadatan Islam semua ada kemudahan-kemudahan ya, sebagaimana ayat yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan atas kalian dan tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Makanya dari sekitar 10 khasyaisu tasri' al-islami, kekhasan syariat Islam itu adalah adamul haraj, tidak sulit. Di samping yang lain-lainnya ya. Salah satunya adalah misalnya li ri'ayati masalihin nas jami'a, untuk menjaga kemaslahatan manusia semuanya, ada macam-macam. Salah satunya adalah adamul haraj, tidak adanya kesulitan. Seperti dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf di dalam bukunya Tarikh Tashri' al-Islami.
Dalam sholat misalnya, sholat karena keadaan tertentu bisa digabung. Asar dan zuhur bisa digabung di satu waktu, maghrib dan isya bisa digabung menjadi satu waktu, namanya tajmi' atau menjamak sholat. Dalam sholat pun yang 4 rakaat bisa diringkes menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya dalam keadaan tertentu, misalnya seseorang itu adalah musafirin, maka ia boleh meringkas sholatnya yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Haji pun yang itu sangat berat ya bagi orang-orang yang tempatnya jauh seperti kita ini dari Mekah, itu juga tidak serta merta kemudian wajib begitu, masih ada batasan untuk orang yang mampu. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu untuk orang yang mampu saja, yang tidak mampu juga tidak terkena kewajiban itu. Demikianlah kaitannya dengan saum Ramadan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun masakin atau ta'amun miskin. Saum Ramadan tentu saja wajib ya. Tapi masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan kemurahan di dalam pelaksanaannya. Ada 3 kelompok. Pertama adalah kelompok musafirin, yang kedua adalah kelompok orang-orang yang sakit, yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang berat dalam pelaksanaannya. Nah, musafirin dan orang-orang yang sakit itu diizinkan oleh Allah, oleh syariat Islam untuk menunda puasanya pada kesempatan yang lainnya. Karena ayat mengatakan faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang bepergian atau ia sakit ya di antara kalian, maka bisa diganti pada hari-hari yang lainnya. Namun demikian ujung ayat itu mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya kalian tetap berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui dalam kurung pahala puasa atau fadilah puasa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, persoalannya adalah ma huwal marad was safar al mubih lil iftar. Safar yang bagaimanakah, sakit yang bagaimanakah yang kemudian menyebabkan seseorang diizinkan untuk tidak puasa. Nah, itu ya. Ada macam-macam pendapat. Wa qala ahlu dzahir, berkata mazhab Dzahiriyah, mutlaqul maradi was safar, ayat itu mutlak, sakit apapun, bepergian kemanapun, yubihu lil insani al iftara, sehingga menyebabkan seseorang diizinkan tidak puasa ya. Walau kana safar qasiran awil maradu yasiran ya. Walaupun safarnya itu sederhana, pendek, tidak jauh, sakitnya juga sederhana, semacam cantengan dan sakit gigi itu juga dianggap sebagai sakit. Ya dia kan sakit walaupun hanya cantengan di ujung jarinya, karena dia sakit maka dia boleh tidak puasa. Yang kedua, waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna hadhi rukhsata mukhtassatun bil maridil ladzi law shoma la waqa'a fi masyaqqatin wa juhdin. Rukhsah ini ya baik untuk musafir atau untuk orang yang sakit adalah safar yang tertentu saja. Safar sekiranya ia puasa maka ia akan mengalami satu kesulitan, satu kepayahan. Demikian pula dia menderita penyakit tertentu yang seandainya ia paksakan berpuasa ia akan berada di dalam satu kesulitan yang serius. Nah, pendapat ketiga mengatakan wa dhahaba aktsarul fuqaha'i, sebagian besar fuqaha
atau ahli fikih berpendapat ila annal maradul al-mubikha lil fitri, bahwa sakit yang menyebabkan seseorang diizinkan untuk tidak puasa huwal maradus syadidu, itu adalah sakit yang cukup parah, alladzi yuaddi ila dhararin fin nafsi, yang menyebabkan bahaya jiwa, au ziyadatan fil illati, atau tambah parah penyakitnya, au yuhsamahu apa takhirul bar'i, atau dikhawatirkan menghambat proses penyembuhan, sehingga tidak sembarang sakitnya. Sakit yang menyebabkan seseorang diizinkan tidak puasa, ini menurut jumhur ulama, dan saya kira itu yang paling masuk akal. Pertama adalah sakit ya yang kalau dipakai puasa bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, sakit kalau dipakai puasa bisa menyebabkan semakin parah penyakitnya. Sakit kalau dipakai puasa bisa menghambat proses recovery atau penyembuhannya. Tentu harus ada rekomendasi dokter ya, karena dokter lah yang ahli bahwa kalau ini dipakai puasa akan menyebabkan begini, akan menyebabkan begitu, sehingga tidak sekedar sakit tadi. Ayat tadi mengatakan baik safar ataupun sakit ya itu diizinkan untuk tidak puasa dengan syarat-syarat tertentu. Saya kira kalau safar zaman dulu kan orang naik unta menembus Sahara. Saya kira memang payah sekali ya kalau orang saat puasa menembus Sahara naik kendaraan yang namanya unta, itu ya payah. Sekarang walaupun jenengan ke Jakarta 825 km ya, Surabaya Jakarta, tapi yang jenengan diantar ke Juanda pakai mobil ber-AC. Masuk bandara ruang tunggunya juga ber-AC, naik pesawatnya ber-AC, sampai di Soekarno-Hatta jenengan dijemput kerabat yang ada di sana tuh naik Grab, mobilnya juga ber-AC, langsung beleng masuk hotel, hotelnya juga ber-AC. Mosok ngono ae gak poso mungkin. Itu pun hanya 1 jam seperempat, 1 jam setengah jenengan sudah nyampe bandara Jakarta sana ya. Karena kemarin di awal bulan Ramadan saya 3 hari di Jakarta mengikuti pengajian PP Muhammadiyah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan walaupun dalam keadaan puasa juga nyaman-nyaman saja, tidak ada rasa kepayah sedikit pun, tidak ada. Ya artinya ya sama dengan jenengan yang puasa di rumah atau yang hanya ke kantor, tidak ada bedanya. Apalagi mulai pagi sampai sore tidak keluar-keluar dari aula yang sangat-sangat sejuk, ya gak kroso moro-moro maghrib gitu. Karena sholatnya ya di situ. Sehingga dikatakan wa antasumu khairul lakum, sekiranya kalian berpuasa itu lebih baik lagi. Maksudnya ya tetap saja niat puasa, bahwa kemudian dalam proses puasanya itu kok boleh yang kudu semaput, ya enggak apa-apa dibatalkan puasanya, kemudian diganti pada hari yang lainnya, karena misalnya safarnya sangat melelahkan, misalnya dengan menempuh perjalanan darat ke Sumatera, enggak tahu kalau dulu jalannya memang jeglok-jeglok, kalau sekarang mungkin sudah ada jalan tol, karena saya sudah lama sekali tidak ke Sumatera. Dulu sering ke Sumatera karena pernah ngajar di UIN Raden Fatah ya, Palembang ya, pernah ditugaskan ngajar di UIN Raden Fatah Palembang, sehingga saya tahu pempek yang enak dan pempek yang tidak enak, tahu karena saya lama di sana. Ada 2 warung pempek yang terkenal di sana, ada pempek Pak Raden sama pempek saya lama seperti nama orang juga. Tapi ada martabak yang di sini tidak ada. Namanya martabak har, itu terkenal. Singkatan dari Haji Abdul Razak, martabak har itu orang India. Tapi martabaknya tidak seperti di sini.
Kalau jenengan datang harus bilang 3 telur, 5 telur itu langsung dari telur bebek. Di semacam diceplok gitu, dibungkus martabaknya. Itu sedap sekali. Makannya pakai kuah. Ya, kuahnya itu kental, aroma Timur Tengahnya terasa sekali. Ya, jadi makannya disendoi sama kuah tadi. Saya pernah cari-cari di Surabaya lewat browsing, searching di internet itu enggak ketemu juga. Baik, yang berikutnya adalah wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapakah yang disebut sebagai orang-orang yang dikatakan tadi tidak mampu ya. Ya tentu kalau kita pembahasan tarjih itu ya sangat panjang dan sangat luas karena dikaitkan dengan pendapat macam-macam mazhab serta dalil dari tiap-tiap pendapat tadi. Cuma secara sederhana begini. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang dikategorikan tidak kuat berpuasa, dia tidak diminta untuk mengqadha puasanya pada bulan yang lainnya. Lah wong alasannya itu tidak kuat, kalau disuruh mengqadha ya sama saja tidak kuat kalau memang alasannya tidak kuat. Sehingga mereka itu oleh misalnya dalam mazhab Ibnu Abbas dan itu nanti yang dipakai oleh majelis tarjih adalah orang yang usianya sudah sangat sepuh yang memang mereka tidak kuat untuk berpuasa. Kemudian ibu-ibu yang hamil dan menyusui karena terkait dengan asupan gizi yang diberikan kepada janin yang ada di dalam perutnya. Atau juga orang yang karena pekerjaan tertentu dia tidak mungkin berpuasa. Ya tidak tahu pekerjaan apa. Saya dapat cerita dari teman dulu di pabrik Iglas yang asalnya di Ngagel kemudian pindah ke Gresik gitu. Orang-orang yang tugasnya di dekat tungku pembakaran tidak mungkin puasa. Karena ya pakai pakaian khusus dekat suhu ribuan derajat Celcius. Pakaiannya ini adalah pakaian yang anti api ya, anti panas itu sehingga tidak sampai merusak kulitnya. Itu 1 jam sekali dia harus minum air larutan gula dan garam. Kalau tidak pasti dehidrasi karena di dalam pakaiannya itu keringat ini sudah mengalir sedemikian derasnya. Karena tugasnya itu di dekat tungku pembakaran yang suhunya itu adalah ribuan derajat Celcius. Jenengan bisa bayangkan bagaimana orang dekat-dekat dengan wong itu tempat kalau beling ditaruh itu langsung jadi cair ya itu jadi untuk proses pembuatan kaca, pembuatan botol kalau sekarang sudah tidak produksi mungkin karena botol-botol sudah berubah berganti menjadi botol plastik. Dulu kan produk-produk minuman itu pakai botol beling. Sekarang kan sudah tidak populer botol beling itu. Mau kecap, mau minuman dulu botol beling semua, sekarang sudah ganti dengan botol plastik. Nah, itu termasuk orang-orang yang wa 'alal ladzina yutikunahu tadi, mereka diizinkan tidak puasa karena memang tidak mampu, bukan karena seperti alasan safar dan sakit tadi yang bisa diqadha atau ditunda pada hari-hari yang lainnya, tapi ini alasannya adalah alasan tidak mampu. Sehingga syariat Islam memberikan kemudahan kepada mereka dengan membayar fidyah. Nah, para fuqaha lah bermacam-macam lah ya masalah fidyah itu, tapi di majelis tarjih diputuskan bahwa fidyah itu setiap hari puasa yang ia tinggalkan adalah 1 hari makan orang miskin. Kebiasaan orang Indonesia makannya kan 3 kali orang Indonesia itu ya.
Makannya 3 kali. Saya kasih tahu teman yang di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta itu kan ada dosen tamu dari Eropa, dari Amerika. Dalam 1 hari itu karena acaranya padat, rapat itu sampai beberapa kali ya. Sampai 3 kali rapat. Setiap rapat kan ada minuman, ada kue. Rapat lagi 1 jam kemudian di ruang yang berbeda ada minuman, ada kue. Yang namanya rapat di Indonesia kan pasti begitu. Katanya orang Amerika, orang Indonesia ini saya baru saja makan dikasih makan lagi. Gak kok berpikir makan terus. Ya memang ya namanya ya lain lubuk lain belalang ya, lain apa namanya? Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Katanya orang Jawa, siji desa mawa geni. Mawa cara apa mawa geni? Mawa cara. Baik. Sehingga 1 hari puasa yang ditinggalkan oleh nenek-nenek kita, oleh kakek-kakek kita itu cukup membayar fidyah 1 hari ya 3 kali makan ya. Kalau sekarang rata-rata 20.000 misalnya satu kali makan ya 20.000 kali 3. Atau kalau di kampung misalnya 15.000 saja sudah cukup ya, mungkin misalnya saya enggak pernah gitu. Ya cukup 15.000 kali 3 45.000 setiap hari dari puasa yang ia tinggalkan diberikan kepada orang miskin. Boleh diberikan kepada 1 orang, boleh juga diberikan kepada beberapa orang. Misalnya dari 30 hari yang ia tinggalkan, berarti 45.000 kali 30 dikasihkan 1 orang miskin, boleh. Atau kemudian dibagi 5, dikasihkan 5 orang juga boleh, tidak apa-apa. Itulah fakta dari kemudahan-kemudahan yang ada di dalam syariat Islam. Ya memang tidak boleh dimudah-mudahkan, tapi fasilitas itu merupakan atau bagian rahman rahimnya Allah kepada para hambanya. Ya, mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kodok. Ya, kodok. Hukumnya sama dengan yang haid. Ya. Nifas itu biasanya 40 hari ya. Ya kalau di dalam pemikiran para fuqaha, saya lupa juga yang di Majelis Tarjih ya, saya harus melihat dulu. Tapi umumnya para fuqaha itu mengkiaskannya dengan haid, sehingga mengqadha juga. Tapi nanti kita periksa lagi ya, karena tidak boleh kita berandai-andai. Mengingat nifas itu kan juga bisa berbeda-beda ya antara satu orang dengan yang lainnya terkait muddah atau zaman nifasnya. Memang itu masuk masuk fikih perempuan namanya. Nanti ada pembahasan sendiri ya. Insya Allah lain kesempatan akan kita catat sebagai materi yang harus kita sampaikan. Insya Allah. Aku qauli hadza.